Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kami lagi di UPT SCNP 227 Gresik. Kami mau melakukan bicara percakapan kecil-kecil ya tentang inovasi kurikulum yang ada di SD. Nah, sekarang ini saya bersama dengan Bapak siapa? Bapak Wakil Mudafar. Baik, dengan Bapak Wakil Mudafar. Jadi untuk pembicaraan kali ini, menurut Bapak inovasi di kurikulum di SD itu penting nggak sih? Iya, sangat penting. Sangat penting ya. Dalam peningkatan kualitas pendidikan. Benar. Berarti sangat penting ya. Terus Apakah Bapak pernah melakukan inovasi kurikulum di sekolah ini? Ya, alhamdulillah saya sejak masuk itu untuk pertama memang saya masih melihat dulu. Terus kapan temanya di tengah-tengah di bulan Juni. Iya. Terus pada saat ada kalau akhir tahun biasanya kan ada review rencana untuk tahun depan. Jadi di situ saya masukkan misalnya untuk pembelajarannya di akhirnya terus ada tambah juga ada sekarang kan eranya itu apa bahasa asing yang harus dikuasai mana ada bahasa Inggris kebetulan pandemi gitu yang ajar itu saya masukkan. Terus yang kedua juga ada setiap hari literasi di internet itu tidak hanya literasi membaca saja di perpus, tapi juga ada literasi digital. Itu setiap hari sebelum masuk. Itu untuk dampaknya siswa bagaimana? Alhamdulillah untuk dampaknya ke siswa paling tidak untuk misalkan untuk bahasa Inggrisnya itu yes, komunikasinya mau paling tidak sedikit kan bisa beda dengan yang dulu. Yang kedua untuk literasi digital anak-anak sekarang sudah tidak ada yang praktek, semuanya kan bisa megang untuk komputer karena HP sama PC itu beda. Kadang-kadang anak-anak pegang HP terus tapi mengoperasikan PC tidak bisa. Tapi sekarang alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 6 mungkin iya sudah bisa meskipun belum terlalu itu kan masih tahap untuk ke depannya. Bapak selanjutnya dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran untuk inovasi kan menjadi hal yang sangat penting kan ya Bapak ya. Bolehkah kami tahu apa saja tantangan utama yang Bapak hadapi dalam menerapkan inovasi dalam pembelajaran Bapak? Iya, sebenarnya banyak, tapi hanya mungkin yang paling membuat jalan berikutnya atau tantangan ya itu biasanya itu konsistensi. Kadang-kadang kita ini sudah melaksanakan program dengan bagus, tapi kalau tidak di manage, tidak dijadwal, terus tidak ada mungkin tidak ada misalkan literasi hanya literasi aja, tapi anak-anak ini tidak ada evaluasi atau penilaian di entah berapa belas kali terus nanti lama-lama hilang. Jadi itu makanya terutama konsistensi dari kita sendiri. Jadi kalau memangnya lebih untuk menjaga konsistensi, jadi kita jadwal siapa saja tiap hari yang untuk siapa saja yang menilai penanggung jawabnya siapa, itu yang memang sangat penting. Itu saja mungkin sementara yang sebenarnya banyak sekali tantangan. Konsistensi penting ya. Iya, memang semuanya ikut konsistensi. Terus selanjutnya bagaimana peran dari sekolah atau kebijakan kurikulum baru ini itu apakah mendukung atau justru malah menghambat bahkan mencoba inovasi yang baru? Iya, untuk kurikulum yang baru kita kan masih di kurikulum merdeka ya. Baru mungkin di akhir semester ini atau di tahun ajaran baru
nanti baru kita buka. Untuk yang ini, yang kurikulum merdeka memang sangat mendukung, terutama ya yang ada ini ada sangat mendukung sekali. Soalnya sekolah itu yang pertama kegiatannya mungkin banyak bisa dilaksanakan. Terus yang kedua juga mungkin untuk jadi untuk gurunya juga peningkatan kualitasnya juga harus lebih baik lagi. Mungkin harus dikejar mulainya sangat mendukung sekali sih. Maka sebenarnya yang belum merdeka tahu ini. Menurut Bapak, hal penting apa yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk berinovasi dalam kurikulum dan pembelajaran? Iya, banyak. Ya, banyak. Yang pertama harus mengupdate ilmu. Yang pertama harus mengupdate ilmu. Ya sama seperti ya sama adik-adik semua harus mengupdate ilmu. Kalau nggak update ilmu kan nanti ketinggalan. Pasti. Mengikuti. Iya. Yang kedua caranya juga pelatihan. Yang berikutnya ada di internet, itu program dari pemerintahan. Karena itu kan ada programnya banyak yang bisa diakses sama gurunya. Seperti yang kemarin di platform apa ruang PTK dan yang lain tadi kan banyak. Selain itu juga sekarang kan apa AI apa IA dan lain-lain ya, artificial intelligence dan lain-lain memang tidak semuanya bisa mengikuti, tapi paling tidak tahu. Apalagi yang mungkin kendalanya yang senior beda lah. Kalau yang ini mungkin bisa mengikuti, tapi kalau yang senior mungkin ada kendala sedikit, tapi semuanya kita tahu. Ya, itu untuk peningkatan apa? Itu apa? Butuh guru. Pendapat Bapak tentang kurikulum SD saat ini itu bagaimana? Jadi tadi apa memang sangat mendukung, sangat bagus untuk perkembangan sekolah harus karena ada primanya. Jadi ada untuk apa pelatihannya di platform kan ya. Terus untuk kurikulumnya kan juga menyesuaikan. Kurikulum memang kan ada menyesuaikan sama di sekolah. Persiapan pergantian. Nih, untuk pergantian untuk apa kurikulum itu kan seharusnya itu kan memang kurikulum kan memang sekolah yang kayak gitu. Cuma kita kan dapat untuk draftnya aja. Tapi ada yang perlu dimasukkan dari sekolah ibadahnya. Jadi hanya kita hanya mungkin dasar hukumnya dan yang lain-lain yang dari kurikulumnya. Tapi untuk penyusunan kurikulum semuanya kan dari sekolah. Lalu di sekolah ini inovasi apa saja yang sudah pernah diterapkan pada sekolah ini? Inovasinya ya tadi ada literasi digital, terus ada TDK-nya dalam bahasa Inggris. Yang kedua itu di 5 itu ini setiap semester 25 itu pameran untuk hari raya Natal. Jadi kamen kabel tak mulai ceritanya kan berada sama Mbak. Kita nanti banyak yang saya lakukan gini tadi terus apalagi untuk apa misalkan untuk yang dulu aset kita itu sebenarnya banyak asetnya cuma kan nggak terpakai, terus kita manfaatkan untuk perpus, untuk sholat, umat ibadah. Karena di sini itu multi ada ini Islam sama Islam. Tidak kerjasama. Dan satu ya. Jadi itu tadi untuk yang mungkin ruang-ruang yang mungkin masih layak tapi tidak terpakai sebelumnya sudah, terus kita manfaatkan untuk belajar anak-anak ya lebih nyaman atau biasanya karena ada mobilitas. Tapi
Bapak itu pernah nggak kayak merancang kurikulum sendiri? Sebenarnya kurikulum itu pasti kalau saya yang sendiri pasti nggak mampu. Banyak dari ada unsur komite, ada unsur dari guru, ya, dan ada unsur dari dinas juga. Kita kan kalau sudah menyusun kurikulum dirapatkan dulu kan kurikulumnya, terus nanti saya yang itu ngecek semua, terus nanti saya jadikan satu, oke, untuk saya setorkan ke dinas terkait. Itu nanti ada koreksi lagi, barangkali ada yang kurang tepat dan yang lain-lain itu mesti apa, baru itu nanti kita jadi guru-guru. Oke, Bapak, sendiri Bapak, itu kan yang tadi Bapak jelaskan bahwa yang project 5 ya, Iya. kan itu katanya kayak murid-murid mengumpulkan karya-karyanya. Apakah kurikulum P5 ini diterapkan oleh semua siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 atau hanya sebagian saja Bapak? Iya. Karena kan setahu saya ya Bapak, dari kelas 6 aja kan ingin apa tuh maunya apa tuh kayak lulus gitu kan Kak. Itu kan udah ada tugasnya tuh, menurut saya tuh udah banyak banget gitu Kak. Dari yang tes fisik sama tes itu kan banyak kan Kak. Nah itu apakah juga diterapkan P5 juga tuh di kelas 6? Iya, ini Mbak ya, untuk kurikulum kita P5 itu seharusnya kan sudah ada jadwal dari Kementerian Pendidikan. Semua semua kelas itu wajib melaksanakan P5. Oke. Terus itu ada jadwal tersendiri. Jadi tapi tinggal kita aja. Misalkan informasinya bagaimana. Kalau saya itu karena terus terang aja, terus di sini kan memang untuk ekonominya menengah ke bawah. Ya. Jadi saya manfaatkan untuk P5 itu satu, untuk misalkan alatnya dan untuk bahannya itu dari yang paling murah, ya. Misalkan dari kardus atau dari itu ya, dari plastik bekas atau dari sticknya es krim yang bekas itu, ya. Pokoknya yang penting nggak terlalu mahal. Terus yang kedua, memang harus benar-benar dari air. Kan ada yang ya dan bertangan dari orang tua dan yang lain-lain. Jadi kita P5-nya memang benar-benar di kelas dan benar P5 karena ada jadwalnya sendiri. Beda kalau dulu kan enggak. Misalkan apa kelas 6 harus ujian praktek menghasilkan ini, itu kan beda lagi ceritanya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah banyak contohnya yang bunganya tidak. Ini malah kelas 2. Oh, di kelas 2? Iya. Bagus ya. Memangnya gurunya kalau kreatif, ya hasilnya tetap kreatif. Tapi kalau memangnya beda lagi, memang kalau gurunya beda ya mungkin beda lagi. Makanya kalau setiap semester kan ada pameran pada saat mungkin pengambilan rapor dan itu. Nah, itu kayaknya kalau pilih kan ada kendala. Karena itu besok dibuat anak-anak kalau mungkin kalau itu nggak terlalu napa, tapi kalau memang sudah lulus SMA dan yang lain-lain, kalau sudah kerja misalkan sulit untuk masuk ke perusahaan atau yang lain kan bisa untuk itu Punya keahlian. ya, punya memang sekarang kan meskipun pinter kalau nggak punya keahlian Oh, iya. nggak Kurang bisa. gitu ya. Ya itu kan memang skill yang nomor satu seharusnya. Iya. Itu memang kurikulum yang kemarin yang ini yang kurikulum mereka bagus untuk apa masa depan anak-anak. Sudah cukup kan? Nah, Sudah. mungkin sudah cukup ya jawaban dari Bapak, ini sangat menarik banget untuk kita buat pelajaran baru. Mungkin terima kasih Bapak dari kami. See you.